Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Kau yang membentuk buah pinggangku, menenungku dalam kandungan ibuku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, sebelum satu pun ada. Engkau yang mengatur jalan hidupku, menuntunku dalam setiap langkahku. Matamu telah melihat hari-hari hidupku, semuanya dalam tangan-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, pencipta dan pengatur hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku selama-lamanya. Amsal 4 ayat 13, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Saudara yang terkasih, Daud, karena arah pandangan matanya salah, ia pun jatuh dalam dosa perzinahan. 2 Samuel 11 ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Dan sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Nah, ada konsekuensi yang harus Daud tanggung atas perbuatannya ini. Karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. 2 Samuel 12 ayat 14. Saudara, berhati-hatilah dengan mata kita, sebab mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22 dan 23. Nah, Tuhan memperingatkan dengan keras, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Yang keempat, saudara, bagaimana kita dapat menjaga kesehatan rohani supaya tetap sehat dan bugar, adalah perhatikanlah langkah kaki. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara, menempuh jalan yang rata dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri berarti kita harus menjauhi segala bentuk kejahatan. Di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini, mampukah kita bertindak seperti Yusuf yang punya keberanian untuk lari meninggalkan istri Potifar? Bukti bahwa ia tidak ingin berkompromi dan mencemarkan diri dengan dosa. Kejadian 39 ayat 12. Sebagai orang percaya,
Kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Oleh sebab itu, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Amsal 4 ayat 14 dan 15. Karena itu ingatlah saudara, mampu menjaga hati, menjaga lidah, menjaga mata, dan yang keempat menjaga langkah kaki agar tetap berkenan kepada Tuhan adalah kunci untuk memiliki hidup yang lebih baik, memiliki kesehatan rohani sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan. Beberapa waktu ini Tuhan membawa kami untuk mengerti bahwa kalau kami ingin hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan, hidup kami diberkati oleh Tuhan, maka kami harus mampu menjaga hati kami, menjaga lidah perkataan kami, menjaga mata kami, menjaga langkah kaki kami, supaya hidup kami menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami percaya setiap janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah yang selalu jadi pegangan hidup kami, pedoman hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kemanakah engkau ku cari untaian kasih, beri damai di hati. Permata indah pun tak setara, Engkau Tuhan melebihi segalanya. Rancanganmu indah bagiku, langkah kakiku kau pelihara, untuk aku dekat kepada
Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 50 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sejak tahun 2022 hingga kini, Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.